welcome to Tarot Online Indonesia. Dan kali ini kita udah masuk ke bulan Februari. Jadi siap-siap ya, kita bakal bacain untuk ramalan tarot kalian di bulan Februari. Oke, sebelum kita bacain ramalan tarot kalian di bulan Februari, jangan lupa kita punya konsultasi online juga loh. Tuh, tinggal langsung kontak di nomor ini nih. Nanti akan ada admin yang handle kalian. Oke, dan jangan lupa juga buat subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian selalu update dengan ramalan-ramalan terbaru dari Tarot Online Indonesia. Oke, sekarang kita langsung mulai untuk zodiak Aquarius. Nih ya, untuk Aquarius, untuk apanya dulu nih, Pak? Karir dan keuangan. Oke, saya ambil ya, Pak. Untuk karir dan keuangan, ini ada Five of Cups. Terus ada Five of Pentacles. Oke. Sama ada Nine of Wands. Nine of Wands. Silakan. Ini kartunya yang mengecil apa barang kita yang besar ya? Iya. Gue merasa kecil banget. Kayaknya gue agak-agak ambigu nih kayak. Oke, Five of Cups, Ten of Five of Cups, Five of Pentacles, Nine of Wands. Yes. Oke, untuk karir dan keuangan para Aquarius. Yang pertama karir. Karir gue lihat gini, untuk para karirnya, para karirnya. Kerjaan kalian di bulan Februari sebenarnya gini. Banyak hal-hal yang kalian mungkin terlalu ekspektasi berlebih nih di bulan-bulan sebelumnya mungkin. Ya, mungkin di Januari kalian terlalu banyak ekspektasi di dalam kerjaan. Berharap banyak. Akhirnya karena ekspektasinya too much, kalian berlebihan. Ya udah, karena nggak tercapai semua, akhirnya kalian banyak merasakan kayak kekecewaan gitu di bulan Februari. Down ya, stres karena nggak dapet apa yang kamu mau. Padahal sebenarnya sih ada di zona aman, tapi kalian terlalu tinggi gitu ininya ekspektasinya, kayak gitu. Kalau bisa sih sebenarnya di bulan Februari kalian harus lebih turunin ekspektasi dulu, karena sebenarnya kalau bisa kerjaan masih ada di zona yang aman. Terus kayak masih aman-aman aja, cuman kalau kalian berekspektasi lebih atau mengharapkan kayak kerjaan kalian mungkin bisa naik pangkat mungkin, atau mungkin bisa dapat kerjaan-kerjaan yang banyak kayak gitu, ya jangan terlalu ditinggi jangan terlalu ngoyo lah gitu. Karena pasti gue lihat akan terlalu hasilnya cuma ada di level aman dan kalian bisa kecewa kalau kalian terlalu ekspektasi. Biasanya kan kalau Aquarius kecewa susah naiknya lagi kan ya. Harus diangkat sendiri. Jadi yaudah, nggak usah pakai ekspektasi, santai aja. Dan berhubungan di keuangannya juga, karena tadi terlalu banyak ekspektasi, akhirnya juga ya itu keuangannya juga ya bisa dibilang drop juga. Jadi kalau bisa kalian nggak usah terlalu ekspektasi banyak, karena keuangan juga bisa dibilang kayak drop. Iya, mungkin kalau misalnya dikorelasiin kayak ini loh, lo udah nganggep kalau misalnya ntar naik pangkat nih bakal dapat gaji lebihan nih, ya udah sekarang buang duit, ternyata enggak, duitnya udah kebuang. Ya. Jadi kalau bisa di bulan Februari kalian harus lebih realistis aja. Kalau intinya gini, kalau kalian nggak kerja nggak dapat uang. Kalau nggak kerja nggak makan. Jadi gitu aja dulu ininya mindsetnya dibikin kayak gitu. Jadi jangan terlalu ngayal doang. Fokus aja kerja. Fokus aja, kalau mau makan harus kerja gitu aja. Gitu. Oke, kita next ke percintaannya. Wow, tangannya cepet banget. Ada The Hierophant. Iya. Lalu ada The Emperor. Lalu terakhir ada King of Swords. Oke, untuk percintaannya, Hierophant, Emperor, sama King of Swords. Untuk yang jomblo dulu berarti ya? Terserah ibu. Yang jomblo aja, jomblo dulu. Lebih pedis soalnya. Untuk yang jomblo, sebenarnya ada jalan nih untuk menghilangkan si status kejombloan kamu di bulan ini. Tapi coba dilihat itu pasangan yang cocok apa bukan. Jangan maksa cuma gara-gara takut sendirian ya. Karena kadang-kadang nih Aquarius suka kebiasaan nih, I'm afraid to be lonely gitu. Sampai akhirnya cowok-cowok atau cewek-cewek yang sebenarnya bukan kelasnya kalian akhirnya diembat juga gitu. Jadi bisa nggak jomblo lagi tapi sama yang kelasnya beda. Ya kok gitu. Nah kalau misalnya buat yang berpasangan, coba ini sih kayak menentukan sebenarnya yang alfa di dalam rumah tuh siapa sih gitu. Alfa, omega, beta, ketek, kata kote. Jangan gitu, ntar dikira varian COVID. Bener-bener. Itu alfa, delta, omikron. Kalau saya manusia serigala. Wow, rare ya. Nah pokoknya intinya adalah cari sebenarnya yang alfa tuh siapa, karena ada pergeseran nih di rumah kalian yang tadinya kalian ngerul semuanya jadi
nggak ngeru lagi dan malah jadi berantakan strukturnya karena strukturnya ada perubahan gitu. Coba ditata kembali rumah tangganya atau tangga rumahnya mungkin. Emang ada tangga di rumah? Oh, satu lantai ya? Satu lantai. Iya, maaf ya gitu. Ya udah gitu aja sih. Hah, oke. Sekarang gilirannya zodiak apa tuh? Oh, Pisces. Oke. Untuk keuangan Dan karir. karir. Tumben kita kurang aja ya. Ada Page of Swords, lalu ada Five of Swords, dan terakhir Kenapa ditutup? ada The World. Oke. Giliran ibu bagus ya. Iya, Betul. gitu. Nah, Oke, jadi kalau misalnya untuk keuangan sama karir untuk Pisces, ini lagi banyak ide-ide baru, banyak project baru masuk. Cuma jeleknya hati-hati dalam bikin planningnya. Jadi make sure waktunya tuh pas buat kalian. Jangan main terima-terima aja, tapi ternyata malah nggak kepegang gitu. Karena sebenarnya banyak banget nih yang seru di sekitar kalian yang bisa kalian ambil, tapi kan masalahnya keterbatasan kita manusia ya, nggak bisa semuanya diterima begitu. Oh, nggak bisa maruk ya? Iya. Dan untuk keuangannya juga sama sih, karena banyak peluang baru, pemasukan baru juga banyak. Tapi memang bukan sifatnya yang berkepanjangan ya, kayak project-project pendek doang. Cuma lumayan, fulus. Oke, untuk percintaan, Pak. Enggak, saya bantuin doang. Ada Seven of Pentacles, lalu ada Ace of Swords, Gue tahu nih ujung-ujungnya. lalu ada Three of Cups. Tuh. Bagus loh, bacain aja deh. Dia nggak mau baca tuh, gitu. Jadi kalau misalnya untuk percintaan, kita ke jomblo dulu. Kalau misalnya yang jomblo, sepertinya ya karena banyak project baru tadi, berkorelasinya ya, banyak project baru tadi, alhasil menyita waktu, tapi ya memproduksi duit ya. Cuma jadinya ngebikin orang-orang yang kalian maintain itu jadi terbengkalai begitu. Oke. Gitu. Kalau misalnya untuk yang jomblo gitu, jadi intinya kalian lagi sibuk-sibuk kerja, jadinya agak sedikit tertinggal gitu soal si pasangan-pasangan yang sedang kalian maintain itu gitu. Terus kalau misalnya untuk yang berpasangan, nggak jauh beda sih ya, tetap karena waktunya kurang, alhasil jadi ada sedikit masalah-masalah kecil di dalam hubungan itu karena kurangnya quality time gitu. Tinggal pinter-pinternya ngurus waktu, mengatur waktu sih, dan ingat. Jangan korbanin duitnya. Korbanin siapa? Itunya. Jarang-jarang say, duit banyak gitu. Oke. Sekarang untuk zodiak apa tuh? Aries. Oh, oke. Gak ada hubungannya sih. Makanya gue bilang ya, apa tuh? Haps. Oke, untuk Aries, untuk karir dan keuangannya ada Page of Wands, terus ada The Moon. Tak memang. Sama yang ketiga ada Queen of Pentacles. Oke, wow. Page of Cups, The Moon, sama Queen of Pentacles. Jadi di bulan Februari kalau untuk kerjaan, gue lihat banyak banget nih kayak sumber-sumber kerjaan yang bisa didapetin ya. Kayak Aries tuh lagi kayak apa ya, happy banget. Banyak yang bisa diambil gitu kerjaannya. Banyak yang bisa didapetin dan banyak yang bisa dikerjain. Intinya kayak gitu. Cuman masalahnya adalah karena banyak pekerjaan yang bisa dilakukan, jadi Aries ini harus pinter-pinter menyembunyikan. Jadi kayak dia nggak bisa terbuka dengan semua klien-klien yang lain. Jadi kayak dia ngerjain kerjaan ini, dia ngerjain kerjaan ini, jadi nggak boleh ketahuan aja gitu kalau mau dapat duit yang banyak. Karena kayak apa ya? Berarti kayak under table gitu ya. Aja. Karena kalau misalnya kliennya mungkin tahu atau mungkin saingan, bisa saingan, atau enggak ya dia nggak jadi di hire mungkin karena takutnya kayak dia nggak fokus atau segala macam kayak gitu. Jadi harus pinter-pinter untuk menyembunyikan pekerjaan atau mungkin kegiatan yang sedang bukan lakukan. Hubungan ya yang disembunyikan ya? Kerjaan. Oh, kerjaan. Iya. Kalau ada di dalam kerjaannya ada yang disembunyikan sih bisa aja. Gimana? Disembunyikan ininya pekerjaannya. Oh iya. Gitu. Karena demun. Iya, makanya saya lihat. Oke. Terus kalau untuk keuangan juga sama. Keuangan nyambung tadi, semakin banyak kerjaan yang kalian ambil, semakin banyak juga uang yang kalian bisa dapatkan. Oh gitu. Jadi bisa nabung nih sebenarnya. Oh, biasanya susah nabung. Susah banget. Oh gitu. Oh, sama dia susah nabung. Nyari temen. Pokoknya gitu, kalian harus berkolerasi. Korelasi. Berkorelasi dengan kehidupan diri kalian. Apa sih bola? Pokoknya intinya gitu.
Oke. Oke, untuk percintaan. Giliran dia, Ada The Hierophant. baik. Lalu ada Two of Cups. Waktu itu mulu yang lo ambil. Enggak. Ada Five of Wands. Nggak baik, nggak baik, nggak baik, nggak baik. Baik lah, semua orang baik. Wah, oke. Untuk Aries, untuk yang jomblo dulu ya. Untuk yang jomblo dulu, ya harapan bisa saja berarah ke tempat yang salah. Jadi misalnya udah deket sama orang, udah tinggal yang kayak udah kayak match banget nih, match banget, gila, dia soulmate gue banget. Udah nikah. Oh no. Terus. Kayak gitu. Jadi kayak ya udah ngerasa cocok tapi tabuk nih ya. Udah ngerasa cocok tapi ternyata gitu. Tapi ternyata ya gitu. Udah punya yang lain. Lanjut. Gitu. Nah, kalau misalnya untuk yang berpasangan, ya hubungannya di luar sama dalam beda. Gitu emang kenapa? Di luar kayaknya harmonis seru-seru aja, padahal di dalamnya agak sedikit membara begitu. Oh gitu. Jadi Gitu. masuk ke dalam harus bawa es batu ya? Iya, gitu. Intinya mesti dibenahi dari awal karena ini kebiasaan kamunya juga males ribet, alhasil kayak masalah yang dulu-dulu sebenarnya belum kelar tapi ditumpuk lagi, alhasil ya jadi ambiar gitu. Capek kali ya dia. Capek ngapain dia? Itu Melayani orang lain. Loh. Capek kerja kali ya? Capek kerja. Jadi males dia kayak bodo amat gitu ya. Lebih bisa kayak gitu sih karena ya udah capek terus diajak debat mulut ya, debat kusir. Ya pokoknya intinya jangan ngeremehin hal-hal kecil karena ternyata sekarang jadi ngefek. Wow. Hah? Thank you. Oke, selanjutnya kita sudah apa? Taurus. Bisa. Dikira dia nggak bisa tuh. Gue udah takut banget. Oke, untuk Taurus untuk karir dan keuangannya ada Two of Wands. Oke. Terus ada Three of Cups. Oke. Terus ada Nine of Swords. Nine of Swords. Oke, di bulan Februari buat para zodiak Taurus. Kalian harus lebih bisa memaksimalkan apa yang kalian bisa sih. Karena bisa dibilang nih pekerjaan atau kegiatan yang sedang kalian lakukan itu memang cuman terbatas di situ-situ aja. Oke. Sebenarnya. Jadi kalian harus bisa memaksimalkan area itu tuh. Kalau misalkan kalian merasa kayak pekerjaan kalian kayak stuck atau di situ-situ aja, ya memang karena kalian di bulan Februari itu nggak terlalu bisa banyak bermain bermain-main lah di area-area pekerjaan yang sedang kalian lakukan. Jadi cuman kayak sebatas di situ-situ doang. Jadi kalau bisa kalian harus bisa banyak memaksimalkan kemampuan-kemampuan atau apapun yang bisa kalian maksimalkan di bulan Februari sih. Karena bisa dibilang kayak sedikit doang yang bisa kalian kerjakan. Kayak gitu. Terus nyambung ke bagian keuangannya, keuangan gue lihat juga gini, bisa dibilang masih aman, tapi bisa cenderung turun kalau kalian nggak bisa memaksimalkan kesempatan-kesempatan atau mungkin kayak apapun yang kalian bisa lakukan. Gue lihat gitu. Jadi intinya gue nggak bilang kayak kesempatan kalian kecil di bulan Februari, tapi kayak Kecil. ruang kalian untuk mendapatkan duit banyaknya itu kayak terbatas gitu loh. Jadi harus kalian yang pinter-pinter gimana caranya muter otak, gimana caranya bisa dapat duit gitu. Oke, untuk percintaan pasangan. Ini mulu sih gue. Hierophant. Gue udah bilang. Dari tadi loh. Setiap ini Hierophant mulu nih. Ada apa ini Hierophant? Tuh. Ada Ten of Wheel. Seneng yang edit. Wheel of Fortune. Wheel of Fortune, Ten of Wheel. Wheel of Fortune ya. The Wheel. The Wheel. Terus ada King of Swords. Oke. Untuk ini. Pokoknya untuk percintaan yang jomblo, lagi-lagi ekspektasi tidak berbanding sama hasil. Wow. Terus. Apaan lagi? Lanjut. Gitu. Jadi kalau misalnya saran aku karena keuangan juga lagi sulit. Jadi intinya kalau misalnya untuk yang jomblo ya gitu. Kalau untuk yang jomblo ya mesti fokus aja ke kerjaan deh. Soalnya kalau untuk percintaan kurang lancar. Kurang lancar dan malah jadinya bikin kamu makin depresi. Nggak baik, malah jadi nggak malah jadi nggak produktif jadinya kalau misalnya
maksain di saat hati tuh lagi pedih gitu. Kalau pasangan? Untuk yang berpasangan, ya udah tinggal dijalanin aja sih buat dapetin hasilnya. Tapi mesti hati-hati karena pasangan kalian tuh adalah orang yang cukup sensitif gitu. Jadi salah gerak dikit dia bisa cold feet atau ragu-ragu buat nerusin hubungan ini. Sekarang ada cold feet ya. Tadi kolarasi. Oke, selanjutnya kita akan bacain untuk kalian bersedia. Virgo. bukan Gemini. Iya nih, Virgo. Maaf, saya aja lupa sama cowok-cowok saya. Banyak ya. Oke, kita lihat karir dan keuangan. Tangan enak banget tuh di situ. Ada King of Pentacles. Oke. Ada Two of Cups. The Hierophant. Four of Cups. Kan tadi salah nebak kartunya, silakan. Silakan. Kalau saya salah nebak, ntar salah baca. Salah baca nggak enak loh, nggak bagus. Pinter banget. Enggak, takut salah baca saya. Pokoknya intinya kalau misalnya untuk karir dan keuangan, actually karirnya lagi cukup oke karena mendapatkan sekutu, kayak dapat backingan baru gitu kali ya, yang jadinya ngebikin kalian lebih bisa kutu gitu, bisa lebih apa gue mau ngomong, bisa lebih berkembang gitu. Tuh kalem gitu. Nah cuma jeleknya adalah emang kan namanya punya partner baru pasti ada penyesuaian kan, dan akhirnya di sini kalian agak sedikit bingung cara menyesuaikannya. Jadi ya semangat aja deh, bisa kok gitu. Tapi kalau misalnya soal keuangannya gitu. Gak mau main. Kalau soal keuangannya, tolongin Pak, maksudnya gitu. Oh gitu. Keuangan seperti biasa di Februari Gemini banyak banget dibilang boros. Gue nggak tahu borosnya kenapa, tapi gue lihat gini, apa ya? Dia boros karena mungkin kebanyakan galau. Jadi kayak banyak galau-galaunya di bulan Februari, akhirnya kayak dia banyak mengeluarkan duit untuk mencoba membuat dirinya jadi seneng. Kayak mungkin kayak buat liburan kayak atau buat seneng-seneng, traktir temen, apalah segala macam. Dia mencoba berbagai cara untuk bisa menyenangkan hatinya. Akhirnya Gemini jadi kayak buang-buang duit di bulan Februari. Jadi borosnya banyak ke arah sana tuh gue lihat. Jadi kalau bisa di bulan Februari hati-hati, jangan terlalu banyak ngeluarin duit karena keuangan kalian yang datang tuh banyak banget. Tapi jangan sampai kalian kayak buang-buang sia-sia demi kayak mencoba mencari cara untuk membuat diri kalian happy dengan melakukan berbagai cara yang ada hubungannya dengan duit, tapi sebenarnya nggak works gitu. Jadi hati-hati ya. Oke, kalau misalnya untuk percintaan, terima kasih Dede. Ini ada Ten of Wands, terus Hierophant keluar lagi nggak nih? Ada Nine of Swords. The Sun. Wow. Silakan, bagus kan? Udah wow. Mau jomblo pasangan? Enggak apa-apa dua-duanya. Enggak bisa gitu dong. Satu. Pak. Pokoknya kalau misalnya untuk yang jomblo, ya apa? ini sih lepas dulu dong sedih lama, move on dulu intinya gitu. Move on dulu dari pasangan yang lama. Jangan terlalu takut untuk gerak, jangan terlalu takut jadi parno-parnoin diri sendiri tuh jangan. Justru karena kalian parno-parnoin diri sendiri, yang bagus-bagus malah lewat gitu aja, sayang gitu. Jadi untuk bulan ini coba fokus move on supaya bisa ketemu orang yang tepat, bukan yang toksik lagi yang ujung-ujungnya malah jadi nyilet-nyilet ya kan? Gitu. Oke, buat pasangan, gue lihat gini, kalian apa ya, para Gemini-Gemini ini terlalu banyak menyembunyikan sesuatu dari pasangannya. Iya, jadi kayak banyak beban-beban yang kayak ditanggung sendiri gitu loh. Jadi kalau bisa nyembunyiin anak. Itu saya nggak ngomong ya. Saya nggak ngomong sama sekali, nanti disungkem kali aja pas ngomong itu. Terus kayak banyak menyembunyikan sesuatu, banyak hal-hal yang menjadi kayak bebannya dia yang dipikirin tapi dia tanggung sendiri gitu, nggak diomongin. Nah, kalau bisa di bulan Februari kalian harusnya lebih banyak terbuka aja sama pasangan, diomongin aja apa yang mau diomongin, karena itu malah bisa membuat hubungan kalian lebih baik dan menjadikan apa ya, hubungan kalian jadi lebih romantis di bulan Februari. Karena Februari lagi Valentine ya. Jadi bisa tuh lebih romantis, tapi kalian harus ngobrol dulu lebih terbuka. Oke, selanjutnya kita akan bacain zodiak apa? Virgo. Virgo mulu lagi dari tadi. Cancer.
Oke, untuk Cancer kita punya kartu banyak. Nah, ini kartu pertama untuk karir dan karir dan keuangannya. Karir sama percintaan. Enggak. Ini ada Six of Cups. Terus ada Two of Pentacles. Sama aku punya teman. Ada Page of Pentacles. Artinya apa tuh, Bu? Gak bisa gitu dong. Oke, untuk karir dan keuangan di bulan Februari untuk para zodiak Cancer, bisa dibilang untuk karir apa tuh? Karir aman, cuman kayak kalian labil nih untuk menentukan kayak mau ke arah mana. Jadi mungkin bisa dibilang kayak ada tawaran-tawaran yang bakal masuk di bulan Februari. Tapi beda bidang gitu. Tapi beda bidang, terus kayak kalian mungkin kayak tertarik dengan dua-duanya atau mungkin semua yang berdatangan itu, cuman kayak galau gitu loh mau ngambil yang mana. Cuman intinya gini, semua tawaran-tawaran yang masuk, gue lihat itu tawarannya bagus. Tinggal kalian kayak ini aja memantapkan hati untuk memilih menjalani resiko yang mana. Kayak gitu. Jadi kayak resikonya ngambil kerjaan A, kalian udah tahu bakal kayak gimana. Iya, benar. Kerjaan B bakal kayak gimana. Jadi tinggal kalian pikirin intinya aja, nggak usah pusing karena semuanya bagus gue lihat gitu. Asal cap-cip juga nggak apa-apa. Iya, bisa. Orang semuanya bagus. Betul. Nah, kalau untuk keuangan juga bagus. Jadi kayak kalian tinggal pilih aja kayak tadi cap-cip yang manapun juga kayak sebenarnya bakal bagus-bagus aja sih sebenarnya, karena pekerjaan yang bakal kalian ambil atau jalanin semuanya membawa hasil atau mungkin duit yang lumayan bagus dan banyak. Wow. Oke, kita lanjut ke percintaan. Ada The World. Lalu ada Five of Swords. Pusing kepalanya. Hah? Terus ada Eight of Pentacles. Gimana, Bu? Kenapa nggak bisa ngambil yang lain di sini? Oke, untuk percintaan jomblo, kalau untuk yang jomblo ini terkadang apa yang kita lihat belum tentu apa yang kita butuh begitu. Wow. Jadi kayak udah dapet ini pas banget nih buat sama gue nih, tapi ternyata itu cuma depannya doang karena kamu terlalu cepat menambatkan hati untuk kali ini gitu. Jadi akhirnya baru berasa kalau misalnya si orang ini ternyata nggak cocok buat kamu gitu. Alhasil jadi kayak menyibukkan diri deh biar gue bisa lupa, atau malah maksa-maksain buat stay di hubungan yang sebenarnya nggak begitu. Itu apa, Bu? Jomblo? Pas jomblo. Oh, jomblo. Kalau pasangan gimana, Bu? Untuk yang pasangan, sesuatu yang dimulai dengan baik terkadang tetap aja ada toksiknya di dalamnya gitu. Ya intinya adalah coba diomongin, jangan cuma dipendam sendiri karena ujungnya jadi sedih sendiri, mesti nge-handle hubungan tapi sendirian. Capek loh. Masa sih? Bye. Oke, itu dia untuk ramalan tarot kalian di bulan Februari. Tapi ingat, kalaupun kalian ngerasa aduh kok kayaknya ada yang ganjel ya, jangan sedih karena kita punya konsultasi via online loh. Tinggal langsung di chat di sini, nanti admin akan handle kalian dan ngasih jadwal buat ngobrol sama kita. Dan jangan lupa juga buat komen, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga nih, yang paling penting adalah kalian harus subscribe YouTube dari Tarot Online Indonesia. Dah.